ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dilana biabada. Puji sinarang syukur urasangakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana matana parantos masihan rupi-rupi kanikmatan ka urang sadayana. Dina waktu ayeuna alhamdulillah urang tiasa ngariung mumpulung di tempat anu sakieu raosna ibu-ibunya. Masya Allah urang teh kena seueur bersyukur jika memastikan kena seueur polusi alhamdulillah ieu sejuk urang tiasa nyaman tiis kana manah oge ibu-ibu. Mudah-mudahan langkah-langkah ibu sadayana janten amal kasayan sareng ulah kapok upami dina kapaliuna urang tiasa ngalaksanakeun deui urang patepang deui silaturahim jemaah Cigado. Margi sanaos urang sering kepang oge ibu-ibunya dageningan sok aya wae ibunya naon rupi nulamina jami geuningan tah ku aya acarana ieu mudah-mudahan urang langsung langkung raket kali silaturahim urang ibu-ibu sareng bapak-bapak jemaah masjid Baitul Cigado. Rupina ibu-ibu sambutan ti simkulimah mung cekapkeun dugi ka dieu ngaturkeun oge ka panitia anu parantos menyelenggarakan acara ieu. Mudah-mudahan naon rupi padamelan amal urang teh janten pahala di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mung sakitu parinten sambutan simkuring. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul Islam wa alam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nafa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, secerah hati Bapak Ibu semuanya, kelihatan dari wajah-wajah yang lagi bahagia.
Dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bermuajahah dan berkumpul di PCI. Mudah-mudahan keberangkatan kita dari Balai Endah sampai ke Pangalengan ini dan pulang lagi ke Balai Endah ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama pimpinan Jamaah Persatuan Islam, baik itu Persis, Persisri, Pemuda dan Pemudi, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang ikut serta dalam acara ini. Apa artinya OPIK kalau tidak ada dukungan, dorongan, dan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya? Acara ini bisa lancar, acara ini bisa sukses dan terlaksana sesuai harapan. Ini tidak lepas dari partisipasi Bapak Ibu semuanya. Kami yakin pada hari ini banyak kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang super bentrok. Banyak juga rekan-rekan kita, saudara kita yang tadinya mau berangkat ke sini karena bentrok dengan acara Amin di Tegalega, banyak yang menjawab punten bagi kata-kata angga orang bagi-bagi tugas. Dan juga ada saudara kita yang sudah mau berangkat dikarenakan keluarganya sakit, dan juga yang dia sendirinya juga sakit. Mudah-mudahan saudara kita yang sakit ini oleh Allah Subhanahu wa taala disembuhkan sebagaimana sedia kala lagi. Dan kami juga tidak lupa sebagaimana yang tadi diungkapkan oleh Kakanda Ayep selaku moderator, bahwa ada beberapa pihak yang mensponsori acara ini. Yang pertama itu adalah Profesor Wildan, yang beliau membolehkan acara ini untuk dipakai, padahal sebenarnya banyak juga yang pada hari ini akan camping. Kalau acara ini pakai camping, otomatis kita di sana di tempat yang agak panas, kemudian diutamakan untuk kita. Yang kedua juga, insya Allah nanti juga yang akan mengasih materi kepada kita yaitu Profesor Dadan Wildan yang beliau adalah staf kementerian dari zaman Bapak SBY sampai sekarang. Beliau masih staf kementerian Republik Indonesia. Kalau sengaja kita mengundang beliau agak lumayan susah sebab dengan kesibukan, tapi insya Allah barusan ditambah beliau sudah masuk daerah Pangalengan insya Allah. Dan mungkin kita juga tidak akan aneh, kenapa? Karena beliau juga pernah bertahun-tahun di Cigado, yaitu daerah Pasar, malah beliau dulu masuk anggota PJ Persis Cigado. Kemudian beliau pindah ke daerah UPI, aslinya dari Ciparai. Jadi salam seperuran panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dinarikan ahad kita kurang biasa dimumpul dina riungan Allah mulia muka Allah Subhanahu wa taala. Dirjen Sumping di Sekolah Alam SMP Prima Pendidikan Islami Balenda. Anu aya di Desa Wanasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah ditentukan kepentingan wargi-wargi di Cigado. Beri nggak orang Cigado kan ya? Kata-kata masih ayah kata Cigado. Entah selami di Cigado tak dikirakan GTA, di GTA padana ke Setiabudi. Berlingan gitu.
di Malak itu. Alhamdulillah dia di kawasan rumah sekolah alam atau di rumah tabib di kawasan sekitar 1 hektar. Dibangun kanggo kegiatan-kegiatan barudak di SMP Prima Jadi Islam. Selain itu seorang pun bojo Ibu Siti bangun sekolah enggak. Iya masa sekolah enggak. Iya sekolah enggak. Namanya 3 tahun ya, enggak. 2 tahun kan dulu enaknya kelas 8 kelas kilo. Kita nanti 3 tahun. Nah, kegiatan di sekolah di Balai Endah. Sekali kegiatan di dia. Originalan nanti ngemotret kaya baru kegiatan-kegiatan di luar. Supaya kegiatan camping, kayak macam-macam. Asal di sekolah SMP Prima Jadi Islami itu memang mengusung konsep sekolah Islam. Kegiatan-kegiatan diarahkan karena pengembangan pendidikan Islam. Di antawisna kabupaten sering naros karena di sekolah pelajaran agama 2 jam. Atau singkuring di Robi di SMP Prima Jadi Islam mah pelajaran Quran 3 jam per hari, 15 jam per minggu. Jadi lebih tanggung seueur pelajaran Al-Quran dibanding fisika, dibanding IPA, dibanding bahasa Indonesia, dibanding matematika. Bagi pun nama alasannya baru SMP makan kermojena kudu bisa hafal minimal yang memang harus lah ya juga simpel lah memang kayak tadi dalam kitab ya kenapa paling ya pas tarawih 11 surat apa kemudian biasa saja tadi itu nama macet jadi mau tanaman tarawih 20 kilo biarkan surat 11 tahu tuh banyak kan 11 jadi iris lah cukup ke 11 surat. Tapi yang tersimpulin baru memang kena dibina sehingga target yang minimal lulus di sekolah ya hafal 1, 2, 3 juz lah. Dan hafal orang kayaknya Mamat yang benar-benar budak diajar baheula. Dari sekolah masa ngapalkeun teh sebulan balik ke hafal hari itu Ketua begitu simpulin ngebian di SMP umum meskipun umum 2 jam tahfidz pagi-pagi. Jadi kelas 7 kita nabi kelas 1 jam pertama kedua tahfidz. Kelas 2 atau di kelas 8 jam ke-10 aukat. Kelas 8 jam ke-5 kagema. Jadi saat dari masuk sampai keluar tidak berhenti orang membaca Al-Quran. Nah, di jam ke-7 jam terakhir semua sadayana lebet karena materi khataman Quran. Jadi 1 jam terakhir khataman gitu. Jadi dilebet ketika selama 7 jam di sekolah tidak berhenti orang membaca Quran. Dan 2 jam pertama tahfidz sareng tahsin, jam terakhir itu khataman. Karena hataman diayakin, tadi juga pengalaman simpul ya. Seueur bapak ibu sekarang plus 50 tahun keluhur, cara hatam sekali-kali akan membaca Quran gitu. Jadi dia mau usaha kali ya, usaha kali. Soalnya ngaji ungal poe terpernah hatam, minimal sapuasa sekali lah gitu Ramadan hatam. Nah, ketika coba disuruh kayak umat Islam satu lobana sabar orang mau hatam Quran yakin mau 100% maka gitu hanya simpelnya kamu seorang paksa gitu di SMP minimal hatam sabar balikan gitu. Ternyata semester rata-rata 2 balikan tamat jadi 20 tamat jadi kelas di jam 7 menjelang rengse sekolah gitu ya hataman Quran. Sekarang semua kelas 7, 8, 9 di masjid dituntun ku guruna dimulai ngawitan Al-Baqarah di terakhir. Akhirnya pas hampir rata-rata 4 putaran
Jadi lulus di sekolah KCI mah insya Allah dia genap 7 putaran hataman Quran mah tamat. Jadi mana nanya ke kesatakan, lulus 7 kali gitu kan gaya. Padahal dipaksakan kan enak mau orang bertanya satapkan, udah kurang kira menyebut hatam kesatakan. Kan sebut terus apa kok meureun? Tah akhirnya si bering maksakeun barudak wajib hataman Quran. Jadi pas beres 1 putaran hatam malah tahu Quran juga dia ugra. Baiklah, karena naon syukuran barudak makan Ustaz. Hataman beres. Nah, merasa di sekolah teh, merasa sorangan. Beres eta enjingan kawitan deui Al-Baqarah deui. Ras kita tamat 1 putaran deui. Engse muter deui. Jadi minimal 1 semester 2 kali lah hatam Quran. Jadi kami aya genep semester di sekolah teh terus 12 tahun hatam. Itu salah satu ya pendekatan di sekolah struktur. Yang kedua, jika mau sengaja camp dia memang judulnya kanggo kegiatan sekolahan. Di SMP KCI mah aya kegiatan teh nu kahiji aya kegiatan pramuka, biasanya camping di dia jajar. Anu kedua aya camp Quran. Ya kan baru hati dia nak tilu dinten fokus karena Quran. Jadi ngapal teh murojaah di dia. Jadi mana wae nyebar Quran. Saya kan Quran. Anu katilu aya sekolah alam. Sekolah alam samimu gak di dia. Tapi kegiatannya sanes belajar. Misalkan enyi ngiring sama petani di kebun teh, ngiring ke pengerahan susu, ngiring ke pabrik teh, pas ke sungai Citarum ke hulu, pas ngiring sarang nginap di masyarakat. Itu ada sekolah. Jadi menyatu dengan alam selama sekitar 1 minggu. Karena tadi nginapnya di bumi-bumi di Payun. Nah, terus berikutnya di kegiatan Quran misalnya, oke ada manasik haji. Ini saya kan ayat tubuh-tubuh tuh gitu. Ayat tempat jumroh. Masa karena naos itu kan ayat tubuh 1 kilo. Ayat teh ngotak teh gula wusto akobah gitu. Apaan kata ayat jadi kan kalau jamaah sigado badai manasik haji latihan dia pasti catat Ka'bah aya, kain ihramna aya, tenda arafah lengkap karena kita. Mari kieu sebenarnya kan masih itu jangan kayak kahungkul. Mestinya mau pulang gitu. Kayak kan ada budak kan, tapi mau nerap, asih kayaknya baru gitu. SMP mah wajib, diayakan di manasik haji dengan prakteknya, umroh dan haji gitu. Ini siapkan nyiapkan permasaan, nyiapkan takmi, nyiapkan kabahna, nyiapkan kain ihromna. Jadi ketika prakteknya sudah di Mekah di dalam produk mereka kain ihrom, produk istrinya nganggo kodas gitu. Full sejak mulai umroh sampai haji. Jadi dipasang tenda Arafah, tenda Mina, terus dari pas siapkan batu-batu, tempat jumroh. Nah, itu kegiatan bina camp tahfidz. Jadi camp Quran dan camp tahfidz itu kegiatannya murojaah, manasik haji, rasa asrama Islam. Ya, mengundang bisa ustaz-ustaz, ambilnya benar perlengkapan rokok, berarti diajak menghilang. Makanya diambil waktu-waktunya anu tas bulan pertama gitu. Jadi baru biasa praktek peneropongan ningali hilal jika hilal. Itu salah satu bagian dengan camp Quran. Selanjutnya ya oke kegiatan camp akademik di Biokisah. Saya tahu melaksanakan camp akademik kalau mematangkan kegiatan akademik barudak. Kan tos kelas 8 kan bagi lulus itu dibina akademiknya, dibina persiapan ke melanjutkan studinya, nah ke SMA, ke SMK, ke sekolah kedinasan, sejauhnya dikasih pemahaman sampaikan ngundang sekolah-sekolah di Kalimantan Nusantara, di Nusantara, sekolah-sekolah favorit yang top kita undang pembicaranya, diberikan penyuluhan. Itu namanya camp. Jadi di sini kegiatan SMK Kaiser mulai dari pramuka, camp Quran, camp akademik, sekolah alam, terus kegiatan outbound, seorang orang tua saja. Nah, makanya diberi nyiapin tempat anu biasa lebih sekitar 150 orang.
di payun kaum 2 lantai anu salantai cuma 10 jami anu 2 lantai cekap 20. Jadi komik kita 100 orang 150 cekap lah komik itu mah biasa masalah. Itu sekedar informasi kenapa dia kawasan ini kawasan dia oke biasa dianggap kegiatan-kegiatan cabang eksis kemarin di Bojongloa Sanes ada kegiatan kadang nginep tosok lah kegiatan eksis bebas kalian saya tambah sekedar informasi ayana tempat ya teh dan sih kayak pula segala macam ya khusus kanggo barudak jadi mau misalkan pesantren Ustaz SMP nambah dia mah enggak biasa camping biasa kerja 10 kali sekarang sekolah lain nah tapi bu sadana harusan hari mati orang di pilpres kita mau yakin lah dia macam WA gitu wah pokoknya lihat tuh bagaimana kita persis memberi di majelis nasihat sebagai sekretaris majelis menajat memberikan saran ke pimpinan pusat agar menghadapi pilpresnya enggak lah santai gitu. Saya yakin orang persis mah bisa memilih mana yang paling tepat untuk memilih pemimpin. Harus ada agian alih lagi ya. Kamu orang memilih pemimpinnya kudu ingat bahwa bakal dipertanggungjawabkan hasil pilihan orang. Kamu orang beneran milih pemimpin anu soleh kebijakan halus karena agama hade orang bakal bawa pilihan orang bener jadi bahaya kan. Lawan milih orang pemimpin jelema anu kadituna bakal masalahkeun kadituna bakal riweuh dolin deh urang teh apa dolin jeung merah apa tahu karena tinggal milih di antara calon pemimpin aja pemimpin mereka merupakan berarti perubahan ayah presiden ayah wakil presiden ayah anggota dewan perwakilan daerah sampai DPD provinsi ayah anggota DPR RI dewan perwakilan rakyat pusat ayah DPR provinsi DPRD provinsi dewan perwakilan daerah di provinsi ayah DPRD kabupaten jadi lupa pilihan yang clear walau ke itu di acan di WA pada informasi rupina upami orang kada mengalihkan ini bagi versi dari bahwa dia bukan organisasi politik tapi organisasi massa rumah Islam persis sudah kenyang dengan dinamika politik di tahun 50-an 101 tahun yang lalu Dina Hartos tos mengalami dinamika politik hampir 100 tahun tekap lama nah, waktu sarita waktu di jam-jam ada Haji Muhammad Yunus itu masih aya dina alam penjajahan kolonial Belanda politiknya berarti menghadapi kolonial pemerintah Belanda. Terus tahun 20 genap lebat Ahmad Hasan anjeunna lahir di Singapura turunan Tamil terus hijrah ke Bandung ke Surabaya terus hijrah ke Bandung tahun 2 genap kamari simkuring ke Singapura sareng barudak PCI kesan kelas salapan mah Ria ilmiahna rada ngajago PCI mah kelas 7 maka ke Jakarta, kelas 8 ke Jogja, kelas 8 luar negeri ke Singapura sareng Malaysia. Kemarin nambah ke Singapura sareng Malaysia. Rombongan kemarin. Kakek kelas 8 aya di Singapura Malaysia. Tah Hasan teh lahir di Singapura. Anjeunna kantos ngajar di madrasah sekolah Assegaf. Ayeuna masih kan aya madrasahna. Madrasah Assegaf masih aya. Terus anjeunna sekitar usia 20-an tahun hijrah ke Surabaya. Surabaya terus ke Bandung. Maksud ke Bandung teh sanes kanggo diajar ngaji, tapi kanggo diajar bade ngabangun pabrik tekstil di Surabaya di Pamana. Belajar tekstilnya di Bandung. Bandung teh di mana? Di Majalaya. Harita kan pabrik tekstilnya di Majalaya.
Jadi sering ngalamun ke balena lah santai baheula mah gitu, nyimpang. Ante nyimpang ka Cigadowe da aya. Naik kereta api hari itu mah. Kereta api di Bandung, ada Kolot, teras ke Parai, teras Majalaya. Ada masih ada rute kereta api. Dari Kolot, Cawang 2, anu hiji ke Ciparai sama Majalaya, terakhir stasiun Majalaya. Nu kadua ke Ciwidey di Baleendah, Cigado, ke arah Banyaran, Soalnya, terus Ciwidey. Itu jalur rel yang kedua. Harita ayeuna belajar teknik tekstil di Majalaya, mung tinggalan di Bandung. Di Haji Jamjan Haji Abdus tahun 2020. Margi ayeuna gaduh bakat memang sebagai ustaz belajar. Ayeuna nginep di Haji Jamjan setiap dinten. Akhirnya amun dia awal narek diajar pabrik tekstil malah kolok-kolok kalau diajar ngaji. Bahkan kemudian menggeluti pengajian, mendirikan kelompok studi klub, mengembangkan Jamiah Persis di Harita. Ya tahun 26 anjeunna gabung sareng Jamiah Persis, anu dipimpin ku Haji Jamil Haji Muhammad Bos. Tah waktu anjeunna belajar menjadi guru disebut guru utama. Lebetlah tokoh-tokoh enggak. Harita Pak Nasir, Muhammad Nasir, namanya lulus sekolah di SMP di Padang Panjang. Anjeunna milarian sekolah di Bandung, hijrah di Padang Panjang, di Bandung naik kapal laut, terus sekolah di SMA ya. Bahwa setingkat SMA. No ayeuna di Jalur Bitung, ayeuna jantan SMA 5, SMA 7. Dirinya di SMA. SMA 3 ayeuna SMA. Pak Nasir sekolah di dinya, tiap sonten ngaji di Ahsan. Aya para kelatna aya Pak Nasir, aya Pak Bilal Akhiri, aya seorang dari Jangan berbeda Ahsan. Nah, situasi politik Harita menghadapi dinamika sarang kelompok-kelompok kebangsaan. Harita kelompok kebangsaannya dipimpin ku Soekarno. Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Soekarno masih kuliah di ITB, nikah sareng Ibu Inggit Garnasi, Ibu Inggit ke orang Banyaran, dingin di Jateng. Harita Soekarno kuliah di Bandung di ITB, kalasan nginep nate di Bumi Pak Sanusi. Pak Sanusi gaduh istri Inggit Garnasi. Pak Sanusi sering berdagang keluar kota, ibu tinggal duaan. Akhirnya dinikah oleh Soekarno menikahi Inggit Garnasi. Jadi Soekarno itu menikah pertama kali dengan Utari di Surabaya, nikah gantung. Margi Utari usia sana masih 12 tahun. Jadi dari kumaha 12 tahun. Kau dulu kan Bandung nikah dari sareng Inggit Garnasi. Inggit itu janda dari Pak Sanusi. Itu muka dua mah janda, muka dua mereka gadis ini. Dan sering kawinan mereka 8 kali. Rekor ya presiden. 8 kali tapi itu. Tapi ganti-ganti itu jaga salaman. Opat itu. Kali cerai biasa. Nah, seharusnya anjir di ITB menyuarakan kebangsaan, maka berdebatlah secara Ahsan. Sehingga Ahsan menerbitkan buku judulnya Islam dan Kebangsaan. Islam dan Kebangsaan ini buku anu memang bersina diskusi antara Islam dan kebangsaan. Saat harita gaung kebangsaannya digaungkan oleh Insinyur Soekarno saat itu. Anjuran kemana-mana itu membangun nasionalisme bangsa Indonesia. Hanya saudara Hasan ada beberapa hal yang dinda konsep nasionalisme nanti tanda bentor serang Islam, sehingga ditentanglah oleh Hasan. Serikala ada perdebatan. Hebatnya Hasan sama Soekarno meskipun seperti musuh dalam polemik di media, tapi dalam pergaulan biasa. Jadi orang makan musuh di WA bawa-bawa kandarat gitu. Ya diskusi di majalah, berdebat, polemik. Tapi ketika ketemu, misalkan saudara Soekarno sedang mencetak selebaran pamflet kebangsaan.
Hasan mencetak majalah Islam. Waktu itu kan mencetak majalah Pembela Islam, majalah Al-Fatwa, majalah Taqwa, itu majalah-majalah yang diterbitkan Pak Hasan. Ketemu di percetakan di alun-alun, ngobrol biasa. Jadi tidak ada di bawah darat itu permusuhan dalam polemik di media massa. Di darat biasanya ngobrol. Sehingga oleh Soekarno disebut Hasan itu singa dalam berdebat tapi domba dalam pergaulan. Itu istilah Soekarno pada Hasan. Hasan itu orang yang singa dalam berdebat gitu. Beliau tidak suka pidato, tapi debat ya. Singa dalam berdebat tapi domba dalam pergaulan. Itu istilah. Nah, dirinya Soekarno dengan Hasan berhubungan baik malah. Tina perdebatan dalam polemik Islam dan kebangsaan, kemudian Soekarno ditangkap. Kan oleh Belanda dianggap anjirna provokator, ingin memerdekakan, akhirnya dipenjara, dibaca, dilakukan ke Buingit tinggi dicatil, ngalongok Soekarno ke Bajai dipenjara di situ, dibaca akhirnya dipindah ke Sukamiskin, Buingit oke sami ngalongkan dicatil, bawa macam ayah angkot, naik sepeda karena jalan kaki sampai ke Sukamiskin. Soekarno ditahan di 2 tempat, di Bajai sekali, Sukamiskin sekali. Akhirnya mau dibuka Bajai, tilas penjara Soekarno ayah bangunan alit di patungna di payuna ayah patung Soekarno menuju maca gitu, tinggal di kadinya. Itu penjara Soekarno ketika di Bajai. Di Sukamiskin masih ada bekas penjara Soekarno, oke dipisahkan antara dianggap sebagai sebuah situs bersejarah. Lalu Sukamiskin aja dibuang ke Flores, dibuang ke Flores situ. Nah selama dibuang itulah justru Soekarno meminta buku-buku karangan Hasan, sehingga waktu Soekarno ada buku tebal 400 halaman, judulnya Di Bawah Bendera Polisi jilid 1 ayat 2 jilid. Di jilid 1 disebat satu bab khusus surat-surat Islam dari Endeh, dari Soekarno kepada Tuan Hasan, guru utama Persis Bidul. Satu bab khusus. Lesina semua surat Soekarno dan semua Soekarno yang diberikan pada Hasan diselampirkan di buku itu. Bayangkan, saking semula bermusuhan dalam berdebat tapi kemudian jadi sahabat, dan Soekarno mengabadikan hubungan baiknya dengan Hasan itu dalam buku Di Bawah Bendera Polisi jilid 1 dengan satu judul bab khusus surat-surat dari Endeh dari Soekarno kepada Tuan Hasan. Disebut oleh Soekarno Tuan Hasan itu adalah guru utama Persis. Jadi guru nama Megawati asuh Persis gitu, bukan asuh di Persis itu namanya. Terjadi karena Soekarno-nya betul-betul berdebat dan berhubungan. Bahkan tidak segan Soekarno yang sedang dibuang di Endeh Polres itu meminta buku ke Hasan, meminta kegemarannya kacang mede, ditulis dalam surat. Terima kasih Tuan Hasan sudah mengirimkan kacang mede kepada saya. Terima kasih buku-bukunya, buku Jawahir, macam-macam. Dan Soekarno ketika di penjara diasingkan di Endeh itu belajar Islamnya dari buku-buku yang ditulis oleh Hasan. Gini, hampir setiap kapal yang mendarat, hampir setiap itu mengirimkan buku karangan Hasan ke Soekarno. Sehingga kemudian Hasan dipindah lagi, Soekarno dipindah lagi ke Bengkulu. Di Bengkulu masih bawa inkarnasi, jadinya mulai kapincut ku ibu Fatmawati, gadis kecil gitu, bapak nate ketua Muhammadiyah. Nah, karena kebetulan Soekarno akhirnya menikah dengan Fatmawati, yang bapaknya Muhammadiyah, Soekarno masuk Muhammadiyah. Jadi salah dan harita anak Persis masuk Persis gitu. Karena bapaknya Muhammadiyah masuklah. Nah, ketika itu pernikahan Bu Inggit, dia menulis sebuah buku judulnya Ku Antar ke Gerbang, biografi inkarnasi. Di situ ditulis, saya sudah mengantarkan Soekarno ke gerbang kemerdekaan. Kita ramai Bu dalam buku Antar ke Gerbang teh, para saya Soekarno yang ingin, ya biasa orang yang di Madul kan boleh jadi hati, rumah ayah anu rela begitu saja gitu kan. Meskipun ayah nyanyian jagalah hati, ya antara nyari apa gitu. Itu bisa dihindari gitu. Ayah kan nyanyian jagalah hati kan, tapi gak bisa gitu ya kan. Rasa ahli terpal. Apa ya gitu, istri nama ngamuk gitu. Meskipun jagalah hati. Tak, Bu Inggit kesami ketika Soekarno nikah, dia kan alasannya tidak punya anak. Waktu itu punya anak angkat namanya Ratna Juwami. Jadi Inggit dengan Soekarno menikah, jadi Putari tidak punya anak karena kawin gantung.
dengan ingin juga tidak punya anak, punya anaknya anak angkat, namanya Rahmat Juwali. Anak angkat, tapi dari Fatmawati punya, ada Megawati dan macam-macam anaknya. Nah, akhirnya beliau dipulangkan dari Bengkulu tahun 42, 43 ingin dipulangkan kembali ke Bandung. Soekarno menikah dengan, sehingga dalam buku biografi itu karangan Ramadan Kahar ditulis Walter berkembang kisah cinta inkarnasi dengan Soekarno. Sok baca, ibu membaca buku eta pasti cerit sebagai seorang wanita Sunda yang seperti itu. Bacalah pun, ayat cetak ulang ya. Karena judulnya Walter berkembang kisah cinta dengan Soekarno karangan Ramadan Kahar. Tebalnya 300 halaman lah ya. Saya ambil tamat sih kan. Bacain nomor ini. Nah, Soekarno kemudian berjuang terus, jadilah beliau jadi presiden. Tanggal 17 Soekarno memerdekakan Indonesia. 18 diangkat sebagai presiden tanpa pemilihan umum waktu itu. Diangkat oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Presiden ditetapkan bahwa presiden Republik Indonesia adalah Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Presiden pertama tidak lewat pemilu, tidak lewat pemilihan umum, tidak pula lewat seperti gerakan rame, ditetapkan saja. Sudahlah, Soekarno dan Hatta jadi presiden dan wakil presiden. Terus jadi presiden. Dan Hasan, saya kembali ke Hasan tadi, sejak tahun 42, 43 beliau mendirikan pesantren di Bandung dengan Pak Nasir. Presiden di Bandung itu didirikan tanggal 4 Maret tahun 36. Jadi 23 persis berdiri, tahun 36 baru meresmikan pesantren Persatuan Islam nomor 1 di Pajajaran. 4 Maret 36, 1936. Salah satu di Kembali Poli. 4 Maret tahun 36, 3 tangannya saya lupa. Tapi yang sekitar 4 Maret 36. 36 berdiri pesantren persis nomor 1. Nah, Hasan kemudian hijrah ke Bangil. Pesantren nomor 1 diurus oleh Ustaz Abdul Rahman, muridnya. Ustaz Abdul Rahman ini asalnya NU. Beliau pesantren Alianah Cianjur, pesantren Alianah di Cianjur, kemudian hijrah ke Bandung, jadi guru tuan kaya namanya Al-Katiri, Jalan Bandung Al-Katiri. Al-Katiri itu pedagang besar di Bandung. Jalan Al-Katiri kan ya. Nah itu tuan besar, pedagang besar. Anu putra putrinya diajar ngaji di Ustaz Abdul Rahman. Ustaz Abdul Rahman hijrah dari Cianjur khusus ngajar ngaji anak-anak tuan Al-Katiri di Bandung. Al-Katiri pedagang besar Bandung. Suatu ketika beliau Ustaz Abdul Rahman ngaji di Pajagalan. Halita Ustaz Hasan. Hasan justru menghantam semua ajaran Ustaz Abdul Rahman. Menang tahlilan, menang adan di kuburan macam-macam. Laporlah muridnya ke Ustaz Abdul Rahman. Ustaz, yang Ustaz di Pajagalan namanya Hasan, tapi semua diajar ke Ustaz Abdul Rahman teh ditentang, disalahkan. Ustaz Abdul Rahman kan nggak mau. Nah kan Ustaz digoreng gitu. Akhirnya datanglah ke Hasan. Terjadilah diskusi atau perdebatan selama 3 hari antara Ustaz Abdul Rahman dengan Hasan. Ustaz Abdul Rahman akhirnya kalah berdebat dan menerima dalil-dalil dari Hasan. Di hari itu Ustaz Abdul Rahman bergurulah ke Hasan. Dan ketika dia berguru ke Hasan, dia meninggalkan kenyamanannya sebagai ustaz. Rumah dinasnya ditarik di Al-Katiri, motornya diambil atau sepeda diambil, dia malah berguru. Jadi pilihan berat bagi seorang ustaz saat itu, materi mau tinggalkan lah, yang penting benar atau mencari juga. Jadi Andil Ustaz Abdul Rahman berani meninggalkan urusan duniawina agar beliau lurus dalam belajar Islam. Saya itu belajarlah di Hasan. Sampai sama Pak Nasir. Pak Nasir lulus SMA di Belitung Dari, ditawari oleh pemerintah koloni Yuganda belajar hukum di Belanda bareng-bareng dengan Muhammad Hatta dengan yang lain-lain. Nasir waktu itu baru mendirikan sekolah asisten. Selalu Pak Nasir, kalau saya berangkat ke Belanda, bagaimana sekolah yang baru saya dirikan? Baik. Nasir berani mengorbankan kesempatan belajar S1-nya di Belanda hanya untuk ngurus sekolah persis. Mesti berat, ini ke Belanda, gitu. Tapi Nasir tidak. Jadi lihat dua tokoh itu, dua orang ini,
pengorbanannya pasti sedemikian besar. Saudara Rahman berani meninggalkan gaji rumahnya yang besar dari sana, itu kurang kali fasilitas yang diberikan, berani dikorbankan untuk meluruskan agama. Panacea juga sama, berani mengorbankan kesempatan belajar di Belanda dengan beasiswa tentu saja, yang kemudian beliau memilih mengembangkan pesantren. Itu pilihan-pilihan yang berat menurut saya. Barulah kemudian dengan Pak Isa Ansari mengembangkan semuanya. Nah, akhirnya kemudian Soekarno tampil sebagai presiden, Hasan hijrah ke Surabaya, kemudian mendapat tempat di Bangil. Surabaya Bangil itu sekitar berapa puluh kilo gitu dari Sidoarjo, perbatasan dengan Surabaya. Beliau hanya membangun pesantren Persis Bangil di tahun 43-44, dan beliau hanya tinggal di Bangil, sehingga Hasan seringkali dijuluki Hasan Bandung dengan Hasan Bangil. Hasan Bandung ketika tinggal di Bandung, Hasan Bangil ketika tinggal di Bangil. Saudara ketika beliau pergi haji. Nah, dalam perjalanan haji itu, Hasan pernah cerita, beliau itu sakit, kemudian tidak wukuf di Arafah. Sehingga ketika beliau pulang, beliau menulis sebuah artikel singkat, haji saya tidak sah, bayangin. Ya, maka mereka Singapura ya, Anda sebut haji, padahal lebih. Hasan sudah sampai, beliau tidak ikut wukuf dan hasilnya tidak sah, sehingga sampai sekarang Hasan tidak pernah ditanya haji. Gabungan, haji saya tidak sah. Itu bisa tahu di media. Kan orang wah ya soal tulis haji terus tulis haji saya sah, wah pasti sah, bahkan mau ikut haji yang ngambek. Dia masih itu haji saya tidak sah. Tulis. Itulah kejujuran Hasan. Meskipun kalau saudara saya sakit, beliau tidak, sehingga nulis artikel itu. Nah, dia mulai jatuh sakit, dirawat di Surabaya. Perawatannya saat itu hari-hari Hasan. Tapi ketika Soekarno tahu bahwa Hasan sakit, dikirimlah utusannya ke situ. Sehingga ini harus diadaptasi sedikit. Mau nenek penyakit gula, ternyata gitu. Hasan kemudian diberikan perhatian oleh Soekarno. Saking semula bermusuhan tapi tidak bersahabat, Soekarno itu memberikan perhatian betul pada Hasan selama dirawat di rumah sakit sampai beliau meninggal 50. Itu hubungan yang hebat di antara dua orang yang berbeda pandangan dalam Islam kebangsaan, tapi pergaulannya sedemikian hebat. Itu contoh bagi kita. Jadi itu tadi orang gara-gara pilpres beda pilihan disebut gitu tentang ini enggak berdebat masalah ideologi, tapi pergaulan tetap baik, tetap hebat. Nah, ketika Hasan kemudian tidak aktif lagi, yang masuk di politik kemudian Pak Isa Ansari. Nah, inilah mulai tahun 55. Kemudian Pak Isa Ansari dengan Pak Nasir tahun 50-an keluar dari Persis, menyatakan keluar karena akan fokus di politik. Pak Nasir mendirikan Partai Masyumi, reinkarnasi dari Masyumi yang Jepang. Dirikan para Masyumi dan Pak Isa masuk di partai itu, Pak Isa Ansari tahun 50-an. Dan itu pemilu tahun 55. Saat itu Persis kemudian mengeluarkan fatwa politik. Fatwa politiknya adalah Persis masuk menjadi anggota Partai Masyumi sebagai anggota istimewa. Tujuannya jelas Pak Isa Ansari saat itu, bahwa Persis ingin memenangkan ideologi Islam. Sehingga untuk tujuan itu Pak Isa membuat sebuah buku judulnya Manifest Perjuangan Persatuan Islam tahun 50-an. Saya lupa tahunnya, 52 atau 57. 57 kalau tidak salah. Judul bukunya Manifesto Perjuangan Persatuan Islam. Di situ ditulis bagaimana sikap politik Persis. Seperti apa? Tahapan Pak Isa dalam buku itu dinyatakan gini. Ada 5 tahapan politik Persis yang mungkin kita bisa jadikan pertemuan sekarang. Beliau mengacu kepada pola perjuangan Rasul. Karena Pak Isa dalam buku itu, Rasul mengalami 5 tahapan, 5 fase dalam politik. Fase pertama adalah periode Mekah. Fase yang kedua adalah periode Madinah. Di dalam periode Mekah, kata Pak Isa, Rasul menerapkan dua praktik keagamaan dan kehidupan. Pertama adalah akidah nafsi. Yang kedua adalah syariat ijma'i. Akidah nafsiyah hanya diterapkan di Mekah selama 13 tahun. Sementara syariat ijma'i diterapkan di Madinah selama 10 tahun. Jadi 2 pola.
Apa yang salahnya sebenarnya? Akidah nafsiyah. Kata Pak Isa dalam buku Manifesto Generasi itu, akidah nafsiyah itu adalah menanamkan akidah ke dalam diri pribadi umat. Nomor satu. Kenapa? Karena ketika Rasul dakwah pertama kali hanya masalah akidah dan akidah. Gak ada perintah sholat, gak ada perintah zakat, gak ada perintah haji. Sholat baru turun 1 tahun sebelum hijrah. Baru perintah sholat. Semuanya masalah akidah saja. Sehingga nomor satu perjuangan Nabi itu adalah akidah nafsiyah. Nomor satu menanamkan akidah. Nomor dua baru ibadah. Jadi akidah anak-anak. Berarti ibadah oleh jangan berangkat. Akidah nomor satu. Syahadat, menanamkan syahadat itu perjuangan yang sangat berat. Paman awet tidak yakin gitu syahadat itu. Perjuangan berat yang pertama, akidah nafsiyah. Baru kemudian setelah hampir 10 tahun, hampir 13 tahun di Mekah, baru ada perintah sholat. Perintah sholat itu adalah bagian dari ibadah. Jadi sholat itu nomor 2, nomor 5. Akidah, syahadat. Sholat nomor 2. Karena baru 12 tahun, baru ada perintah sholat. Nah, baru ada. Sehingga dalam 13 tahun itu yang dilakukan namanya adalah akidah. Makanya dalam bidang politik yang pertama adalah akidahnya diperkuat dulu. Untuk apa kita berpolitik? Itu dulu. Yang kedua ibadah. Nah, setelah 13 tahun beliau hijrah, barulah urusan syariah ijtimaiyah, sosial kemasyarakatan, ada ijtimaiyah. Apa mulainya? Setelah ibadahnya mantap kata Nabi, kata Pak Isa, ketika masuk ke Madinah, Rasul baru mendirikan masjid. Bayangkan di Mekah, 13 tahun, Rasul tidak ada cerita mendirikan masjid, gak ada. Masjid mah baru didirikan di Kuba, di Madinah, yang tidak. Sehingga orang haji, orang umroh, ziarah ke Masjid Kuba, muayah di Madinah. Masjidil Haram macam aja. Meskipun disebut ada Masjidil Haram, tapi tempat bukan masjid. Tempat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa waktu Lailatul Miraj. Itu kawasan Masjidil Haram, bukan masjidnya. Ka'bah sudah ada, tapi bukan masjid. Ka'bah main di zaman Nabi berakhir, tapi bukan masjid. Nah, ketika mendirikan masjid, ketika hijrah, baru nyampe di Madinah, beliau mendirikan masjid. Masjidnya di Kuba. Masjid nanti itu 3 ayeuna. Seperti ini, tembok keliling 2 meter gitu. Di belah itu tempat tenda-tenda sahabat, di belah dia untuk masjid. Jadi bukan masjid megah, bukan. Masjid Kuba itu. Nah, setelah dia masjid Kuba, beberapa waktu kemudian, beliau kan tinggal di masjid. Di Mu'tah, muhajirin sangat Ansor, orang Ansor terutama. Ya Nabi mau tinggal di mana? Beliau kan tidak punya rumah. Akhirnya berebut. Si Anu kayak di Anu di saya di Abi si Anu di Sami. Baru Rasul dia memutuskan. Sebab menunjuk si Anu di sana dianggap provokasi Anu lah. Rasul kemudian melepas untanya. Al-Qaswa. Dilepasnya mana kira? Saya mau di mana? Mohon tahu otak kemana yang kita jom tutupkan. Disitulah tempat saya nanti ketika otak itu tinggal. Al-Qaswa itu dibiarkan sampailah dari Kuba itu sekitar 3-4 kilo di Masjid Nabawi yang sekarang. Si unta itu dia di tanah anak yatim 2 orang, milik anak yatim. Saul Nabi, ya sudah saya tinggal di situ. Akhirnya tanahnya itu dibeli oleh Umar dan kawan-kawan untuk menjadi rumah Nabi plus masjid Nabi. Jangan membayangkan rumah Nabi juga rumah mewah. Jangan lain, rumahnya itu yang sekarang jadi makam Nabi. Hanya ukuran ya segede modelan rumah Nabi itu. Di sampingnya baru masjid yang sekarang jadi roboh. Nah kakak kayak beda warna biru, tentunya kami rumah terakhir. Itu rumahnya situ. Dan masjidnya juga kecil saja. Nah Rasul tinggal di situ, kemudian masjidnya di sebelah. Nah di situ Rasul pertama kali ketika masuk ke Madinah itu mendirikan masjid, disebut dengan Iqamatul Masjid. Setelah di Iqamatul Masjid, tentu saja dengan lembaga pendidikannya, tempat kaji dan lain-lain. Baru beliau membangun poin yang kedua, ukhuwah Islamiyah. Membangun hubungan persahabatan antara dua kekuatan besar, Muhajirin dan Ansor. Baru setelah itu semuanya tataannya terbangun bagus,
daulah Islamiyah. Rasul mendirikan negara Islam pertama di Madinah lewat konstitusi Piagam Madinah. Jadi tahapannya jelas. Kamu orang ke negara Islam kan harus setuju. Pak, setuju nggak dengan negara Islam? Saya bilang kenapa tidak setuju? Tapi lihat dulu zaman Nabi tahapannya seperti apa. Negara Islam itu bisa berdiri tegak jika syaratnya terpenuhi. Tadi, bukan ini akidah umatnya mantap. Bukan dua ibadahnya benar. Bukan dulu masjidnya makmur. Bukan opat ukuahnya terjadi. Bukan lima udah. Tinggalannya berarti ini akidah orang benar tidak ada umat yang orang Islam Indonesia. Namun yang benar ibadahnya benar. Tinggalnya sholat subuh di masjid. Sholat subuh di bapak ibu sayangnya sebar rumah. Sabaraha kepala keluarga lah laki. Misalnya saya 100 kepala keluarga. Sholat subuhnya itu 100. Nah berarti ibadahnya benar. Karena komodel lari karena ukuah Islamiyah. Diurang bahwa ya kembali ke partai politik. Zaman reformasi terbuka. Orang mendirikan partai. Ormas Islam hanya sepakat mendirikan satu partai. Itu partai Bulan Bintang. PBB. Didirikan oleh NU, Muhammadiyah, Persis, dan Ormas lain. Sebenarnya tadinya Muhammadiyah kagoda Yen PAN, NU kagoda Yen PKB. Tinggal Persis curang bilang, dan partai keset. Akhirnya Persis jadi pendukung PBB. Saat itu artinya untuk membangun ukuah saja, menyatukan membangun satu partai Islam saja seperti zaman Masyumi, tidak bisa. Jadi omong kosong namun mengiyakan daulah Islamiyah. So enak ngebaluskan yang Islam, daulah segala macam, gak mungkin. Nah ini kan partai wae, satu partai enak umat Islam bersatu, satu partai ya doang. Gak bisa. Akhirnya saya partai, misalnya contoh PKS misalnya, kan pecah ya. Ada PKS, ada Gelora, pecah. Mulai juga pecah lah. Terus, nah itu kenapa bisa terjadi? Kita tidak bisa membangun sebuah ukuah Islamiyah. Jadi mau bisa membangun sebuah negara, namun ukuah itu bisa. Komentar itu yang hari ini juga ada mantap, akidah juga berantakan, masjid oke tidak makmur. Masjidnya banyak di Indonesia itu gede, tapi sepi, tidak hidup. So tinggal masjid gede. Di mana sudah masjid harus capek. Sholat subuh kan? Yakin saya paling 1-2 biasa paling atau di 3 tuh gitu. Pernah diulang gitu. Zaman Harita, zaman mana? Sholat subuh berjamaah juga. Seberapa bulan buat nanti seberapa bulan? Oh zaman Ahok Harita dianggap penista agama, kan ramai tuh. Sholat berjamaah di masjid Usdani. Mobilnya penuh 3 kilo kene. Yang buat 2 kali 3 kali. Oh ini tidak enak. Kan dulu ada gerakan sholat subuh ramai ya. Di masjid saya mengalami karena ya biar sholat subuh ya ada begitu biasa. Di Musdai di mana-mana ramai di seluruh Indonesia zaman Harita. Ada lagi. Jadi ternyata gerakan sholat subuh Harita mah jadi karena gerakan politik. Nah, karena itu kita tidak harus mengaitkan itu. Ulama yang kedua jalan juga 3 tahapan tadi. Secara persoalan dulu lah. Akidahnya kuatan, ibadahnya mantap ke, masjidnya mamur ke, ukuahnya bangun. Ini sepanas ya, namun tidak bisa saya panas sekali. Disilakan. Namun tidak bisa yang daulah Islamiyah. Dia soalnya daulah Islamiyah. Tidak. Jadi kamu tidak bisa yang daulah Islamiyah buat daulah Islamiyah. Jadikan diri pribadi sebagai contoh dari daulah. Perilaku, kehidupan bersosial, kehidupan macam-macam. Nah, akhirnya orang menghadapi pilpres. Jangan bayangkan ketika tahun 60-an bahkan Masyumi Harita dalam pemilu itu kan 3 kekuatan yang berimbang. Waktu pemilu 55 itu meskipun diikuti banyak sekali partai, tapi yang menjadi pemenang 3 kekuatan. Masyumi dari Islam,
PNI dari nasionalis Partai Soekarno, dan PKI dari komunis. 3 kekuatan besar. Karena ini kekuatan besar, Soekarno berpikir hijikeunlah jadi menasakom nasionalis, agama, komunis. Nasionalis PNI, agama nama Sunni, kelompok Islam, dan komunisnya PKI. Ternyata PKI melengkung dari belakang. Tahun 60 Soekarno Pak Nasir dipenjara dengan Pak Isa dengan alasan Pak Nasir dianggap ikut mendalangi peristiwa pemberontakan PRRI di Sumatera. Ditangkaplah Pak Nasir, Pak Isa, dan Maksumi dibubarkan tahun 60. Maksumi bubar karena para pimpinannya dianggap mendalangi sebuah pemberontakan PRRI di Sumatera dan Protestan di Sulawesi. Sehingga waktu itu Pak Nasir dipenjarakan, dan waktu zaman SBY Pak Nasir diajukan jadi pahlawan nasional, ditolak. Zaman beliau waktu di saudara saya yang Pak Yusril, dia yang Pak Hatta, ditolak. Karena apa? Karena Pak Nasir dianggap pemberontak. Nah, saya waktu itu sebagai staf ahli menteri, ya Pak Hatta. Pak Hatta, kita punya tugas sejarah untuk membersihkan nama baik Pak Nasir. Pak Nasir bukan pemberontak, yaitu justru melawan pemerintah karena pemerintah sudah menyimpang, terlalu dekatlah dengan partai yang lain. Wawancara langsung ya ajukan lagi saja, ajukan masih tetap karena masih dianggap pemberontak. Hanya Pak Hatta bawa berkas maju, besoknya mau diumumkan, maju ke presiden SBY, saya siapkan draftnya, maju ke presiden SBY, kemudian disusul dengan SBY, kata SBY sudah, saya tetapkan langsung saja, keusahaan sidang macam-macam. Kalau sidang akan beres, langsung ditetapkan. SBY langsung mengambil keputusan hebat bahwa Pak Nasir adalah pahlawan nasional, diputus oleh SBY, dan besoknya langsung diumumkan Nasir pahlawan nasional. Dengan diumumkannya Nasir sebagai pahlawan nasional, maka Nasir tidak lagi dicap sebagai pemberontak. Banyak tuh yang pahlawan nasional pemberontak, kan nggak mungkin. Ini namanya PKI dulu, namanya PKI. Dia saya ajukan sebelum Nasir, saya ajukan Pak Isa Sorry. Pak Isa waktu dengan Pak Yusril dari PSIS belum ada pahlawan nasional ya. Cuma soal kecenian telepon, hanya saya buat lahan. Pak Isa dulu gitu, karena Pak Yusril masih ada masalah tadi. Pak Isa masuk, karena Pak Isa hanya berjasa dalam pandangan nasional, beliau itu dia berjasa di dalam hal membuat organisasi pro anti komunis yang dia dibawa oleh Pak Isa. Dan ketika kita ajukan, hanya Pak Isa mendapatkan tidak pahlawan nasional, tapi mendapatkan bintang anugerah Mahaputra kalau tidak salah. Itu pun sama. Target saya dengan Pak Yusril agar Pak Isa juga tidak memberontak karena sudah dipenjara oleh Pak Nasir. Pak Isa dengan dianugerahinya dengan bintang Mahaputra, artinya belum diakui sebagai orang yang berjasa pada negara. Nah, berikutnya baru Pak Nasir diakui sebagai pahlawan nasional. Itu perjuangannya panjang. Jadi kalau tidak tahu seperti itu, saya pernah ikut terlibat di dalam pengajuan Pak Isa sebagai penerima bintang Mahaputra dan Pak Nasir sebagai pahlawan nasional. Pak Isa dianugerahinya zaman Pak Yusril sebagai Mensesnek, Pak Nasir nasional zaman Pak Hatta Rajasa sebagai Mensesnek. 2 orang itu. Nah sekarang ramai orang akan mengajukan Pak Hasan sebagai pahlawan nasional. Silakan saja. Saya tunggu saja di segmen untuk perkembangan itu karena ada proses panjang. Nah, Pak Nasir dipenjara tahun 60, baru keluar tahun 62 atau 63 dengan Pak Isa. Kemudian beliau mendirikan Dewan Dakwah. Tidak lagi hukum dan persis. Pak Isa juga sama. Pak Isa tahun 60 ikut muktamar dipanggil. Di situ ada sedikit tanda petik konflik antara Majelis Ulama yang jadi Dewan Islam sekarang. Dulu namanya Majelis Ulama Dewan Islam sekarang ini. Pak Isa waktu itu ingin mengubah nama Persis menjadi Jamaah Muslimin. Dalam pidatonya yang berjudul Ke Depan Dengan Wajah Baru. Beliau pidato 40 halaman di muktamar panggil saat itu. Muktamarnya dengan Jamaah Persis. Beliau pidato ingin mengubah nama Persis menjadi Jamaah Muslimin. Ditolak oleh banyak orang. Akhirnya Pak Isa deadlock muktamar panggil tahun 60. Kemudian tahun 62 hasil referendum diangkat Ustaz Utama sebagai
sebagai ketua umum. Pak Isan kemudian mengundurkan diri dan yang jadi ketua umum tahun 62 adalah Ustaz Rahman sampai beliau wafat tahun 83. Nah, dinamikanya berubah lagi. Tahun 65 kan PKI segala macam. Nah, tahun 66 masuklah orde baru, yang namanya Pak Harto. Pak Harto kemudian membangun sebuah dinamika baru, politik baru. Semua partai dibangun, yang tinggal hanya 3 partai saja. 1, 2 partai, 1 bukan partai, tapi bisa itu dulu. Namanya Golongan Karya. Waktu itu namanya Sekretariat Sekber Golkar. Sekretariat bersama Golongan Karya. Sekber Golkar satu-satunya organisasi yang bukan partai tapi ikut pemilu. Yang 2 partai, 1 PDI, Partai Demokrasi Indonesia, 1 Partai Persatuan Pembangunan. Jadi hanya 3 partai, 3 peserta pemilu, Sekber Golkar, P3 dan PDI. Saat itu PSS kemudian bertanya, pilih apa? Pilih Golkar, pilih PDI, atau pilih P3? Sadar Rahman waktu itu tidak menyatakan harus pilih salah satu, tapi beliau memfatwakan, sederhana fatwanya, kiblat umat Islam sudah jelas, sudah segitu fatwanya. Jadi kebetulan cukup berkata begitu, kiblat umat Islam sudah jelas. Artinya waktu itu gambar P3 kebetulan gambarnya apa? Gambar PDI gambarnya kepala banteng, gambar Golkar gambarnya pohon beringin. Ketika dikatakan kiblat umat Islam sudah jelas, dari mana? Ketiga, karena gambarnya itu di persisnya bahwa itu 2000. Jadi ketika 3 pilih itu adalah hanya melakukan fatwa kiblat umat Islam sudah jelas. Sudah orang maupun semuanya bahwa kiblat itu yang gambarnya Ka'bah. Itu politik zaman dulu. Nah, kemudian akhirnya zaman reformasi, PSIS gabung dengan PBB saat itu, kemudian berkembang sampai sekarang banyak sekali partai dan lain-lain, dan sekarang masuk pada pemilu berikutnya. Nah, sekarang pilih mana? Start pilih mana ini? Partai Ahmadiyah, bebas. Ya, nama dari sekali ini sekarang terus pinter, hanya 100 tahun tuh karena diberikan petunjuk, nggak usah. Yang penting bagi pilih di turunan Nabi, amanah, fatwana, sidik, tinggal kita pakai ayat cara begitu, anu sidik, dating, amanah, fatwana, ayat mudah ayat, minimal pilu adalah tapi amanah, fatwana, berdua. Oh, ini bisa golok itu saja pilihannya itu saja, termasuk itu tadi pilih presiden, pilih DPRD, pilih DPD, sudah intinya itu tinggal implementnya itu cocok ya, oh cocok emang sesuai kriteria Nabi, sudah itu saja. Nah, kenapa PSIS sekarang tidak mengarahkan harus pilih si A, si B, si C, nomor 1, nomor 2, nomor 3? Gak ada, langsung PSIS netral, standarisasi netral, tidak memilih siapa, tidak mengarahkan memilih siapa. Nomor HIP, nomor 2, nomor QO, Madinah. Tapi tadi 4 kriteria yang dikatakan Nabi ada tidak di antara 1, 2, 3. Kenapa poin ayat enak gitu loh? Terserah, bebas aja. Termasuk tadi calon DPD, kita juga kan banyak tuh, ada berapa puluh calon, tinggal juga. DPR pusat sama, tinggal ya, sama semua. Nah, dengan demikian maka orang terbebas pilihan politik orang jelas-jelas minimal dina kemenang oke dan target politik malin oleh menang. Tapi pertanggungjawaban pilihan orang di akhirat itu saja. Setelah iman dipilih tapi muamalah baik, muamalah baik. Penting orang menyalurkan sesuai dengan kemudian yang lain. Namun ini saya kata, kita malaikat tanya. Namun ini saya kata, ayat nasidikna ayat, daudikna ayat, pertolongan ayat. Oh ini salah baik, ini selamat gitu. Namun ini saya kata, cina kamari merah sembako, wari wari. Ayat termasuk menjaga yang hal yang pahala, itu saja. Jadi pesan saya dari Majelis Nasihat PSIS, silakan diumumkan saja. Sekarang tidak ada hak resmi memilih siapapun, meskipun ada rekomendasi untuk calon-calon tertentu, itu silakan saja. Tapi intinya Nabi sudah menyatakan kriteria calon pemimpin yang baik itu yang seperti itu. Jadi silakan saja direnungkan, dipikirkan, sudah pada cerdas, sudah pada pintar,
PSS sudah 100 tahun usianya, sudah banyak dinamika politik ya. Tadi saya ceritakan dengan contoh-contoh tadi, contoh provinsi sebelumnya yang sebenarnya hebat-hebat di dalam menentukan sikap politik. Itu saja saya kira sudah cukup banyak. Kalau mau diskusi, enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tokoh-tokoh Persis, Muhammad Nasir juga banyak bukunya. Beliau juga subhanallah. Yang pernah baca mungkin itu ada Sandari sampai itu saja. Nah, itu pernah baca. Kemudian yang anatomi gerakan dakwah Islam Islam. Kemudian yang hijau itu yang Persis 1923. Nah, itu sudah baca 3 buku karya-karya beliau. Mungkin Bapak Ibu juga pernah punya yang saya dibaca. Banyak buku-buku karya beliau yang bisa jadi literatur kita dalam mengkaji dan menelaah kedewasaan kita dalam berdakwah, khususnya untuk anggota Persatuan Islam. Malah itu resume kegiatan tafsir daripada Persatuan Islam yang karya kami juga itu adalah warnanya dari beliau juga. Jadi beliau sangat aktif dalam menulis. Beda saya pulang dari Ampur. Ya kalau ada yang mau ditanyakan